Pada 27 Juni, polisi menerima laporan tentang penghabisan yang terjadi di sebuah apartemen di sebuah kota. Pelaporan adalah seorang wanita. Tim investigasi segera meluncur ke lokasi untuk menilai situasi. Setelah tiba di tempat kejadian, para petugas terkejut dengan pemandangan yang mereka saksikan. Di ruang tamu, ada setumpuk darah mengering di beberapa bagian, memberikan kesan kalau insiden ini berlangsung beberapa waktu sebelum laporan diterima. Terdapat bercak-bercak darah dan 3 korban muda tergeletak tak bernyawa di ruang bawah tamu. 2 dari korban bernama Dustin Wilson dan Daniel Swenson ditemukan dengan luka tembak ganda di kamar tidur, sementara yang lain bernama Jason Megan berusia 28 tahun tewas dengan 2 tembakan di kepala. Lalu saksi yang menghubungi polisi adalah bibi dari Jason. Wanita yang terlihat sangat terguncang itu menjelaskan kalau ia datang ke apartemen keponakannya untuk mengambil komputer yang lama. Saat tiba, ia mendapati pintu apartemen yang gak terkunci. Setelah masuk untuk memeriksa, ia menemukan 2 pria muda tergeletak tak bernyawa di ruang bawah tamu. Khawatir akan keselamatan Jason, ia memanggil-manggil namanya dan menuju kamar tidur, di mana ia menemukan Jason sudah tak bernyawa. Wanita itu mengaku sempat gemetar ketakutan dan berlari keluar sebelum menelpon polisi. Polisi menemukan bukti berupa struk pembelian senjata Glock, tetapi senjata tersebut beserta kotaknya tidak ada di lokasi. Selain itu, kunci berangkas milik Jason juga hilang, yang memunculkan dugaan kalau pelaku masuk untuk mencuri uang, lalu menggunakan pistol untuk menghabisi saksi mata. Namun, teori ini segera dipertanyakan karena terdapat sejumlah kejanggalan di tempat kejadian itu. Misalnya, nggak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela, yang menunjukkan kalau pelaku mungkin dikenal oleh korban. Setelah menginterogasi bibi Jason, penyelidikan mengarah pada kemungkinan motif balas dendam pribadi. Jason Megan diketahui mencari nafkah melalui perjudian, dengan taruhan olahraga sebagai kegemarannya. Ia kerap menghabiskan sejumlah besar uang untuk bertaruh di acara olahraga. Dengan pengalaman, Jason sering membanggakan keahlian dalam memberikan saran taruhan kepada teman-temannya. Berdasarkan petunjuk itu, polisi menduga kalau Jason adalah target utama pelaku, sementara kedua temannya menjadi korban hanya karena berada di apartemen pada saat kejadian. Hipotesis itu diperkuat oleh kesaksian beberapa teman Jason yang mengatakan kalau ia pernah menerima ancaman dari pesan yang gak jelas dari siapa itu. Robert Megan, ayah Jason, sangat terpukul mendengar kabar penghabisan itu. Jason adalah anak semata wayangnya, hasil dari pernikahan Robert dan mantan istrinya. Setelah bercerai, Robert membesarkan Jason sendirian. Yang paling menyakitkan bagi Robert adalah kenyataan kalau 2 pemuda lain kehilangan nyawanya mereka akibat kecanduan anaknya terhadap judi dan taruhan olahraga. Meski Jason memiliki sifat sembrono dan kecanduan, Robert tetap menginginkan dia sebagai anak yang luar biasa, yang gemar berkemah dan memancing. Robert juga mengatakan kalau Jason selalu menunjukkan perhatian besar pada teman-temannya, meskipun ia sering keras kepala. Lalu, kasus penghabisan Jason Megan yang diduga berkaitan dengan taruhan olahraga atau perjudian daring mengejutkan masyarakat banyak. Dalam penyelidikan, polisi menemukan kalau Jason memiliki konflik dengan beberapa orang, termasuk seorang tetangga lantai atas bernama Todd. Sekitar 1 atau 2 minggu sebelum insiden, Jason terlibat pertengkaran fisik dengan Todd, yang berujung pada Jason memukul wajah Todd. Beberapa tetangga mengaku mendengar keributan saat itu, tetapi gak ada yang mengira masalah itu akan menjadi serius. Merasa terhina, Todd menjatuhkan Jason ke tanah dan mengejeknya. Jason sempat melaporkan insiden itu kepada polisi, tapi masalah itu segera diselesaikan secara damai. Setelah kematian Jason dan kedua temannya, Todd menjadi salah satu tersangka utama. Namun, ia membantah segala keterlibatan dari hasil uji residu tembakan pada tangannya, yang menunjukkan kalau dia memang tidak bersalah, sehingga ia dikeluarkan dari daftar tersangka. Todd juga memberikan informasi kalau pada malam kejadian, ia tidak mendengar suara tembakan dari apartemen Jason. Para ahli balistik menyatakan kalau hal ini mungkin terjadi jika Todd sedang tidur
dan jika apartemen tersebut memiliki isolasi suara yang baik. Namun, teori ini tetap menyisakan keraguan karena peristiwa tersebut terjadi di waktu malam yang relatif tenang. Ketika kasus itu mulai menarik perhatian media, seorang perempuan muncul memberi informasi kepada polisi. Ia mengaku melihat ketiga korban berdebat dengan seorang pria yang sebelum penghabisan itu terjadi. Wanita tersebut mengatakan kalau saat melewati rumah Jason, ia melihat tiga pemuda di dalam mobil sedang bertengkar dengan seorang pria yang mengendarai mobil perak di belakang mereka. Ia juga mencatat kalau pria itu merupakan orang Asia yang terlihat sangat marah. Dengan gerakan tangan yang agresif, informasi ini mendorong polisi untuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kamera keamanan menunjukkan kalau ketiga pria tersebut adalah korban dalam kasus itu. Tetapi, identitas pria Asia sulit dikenal karena kualitas gambar yang jelek. Mencurigai kalau pelaku mungkin telah membuang barang bukti di tempat sampah sebelum melarikan diri, tim investigasi melacak rute pembuangan sampah. Setelah berhari-hari mencari di tempat pembuangan akhir, polisi menemukan kotak senjata milik Jason dengan sidik jari di atasnya. Barang bukti tersebut segera dikirim untuk dianalisis, dan sidik jari tersebut teridentifikasi seorang pemuda Asia bernama Mongju Marwo. Penemuan itu memberikan titik terang penting bagi polisi yang telah bekerja tanpa henti untuk mengungkapkan kasus itu. Mongju Marwo, atau dikenal dengan Marwo, adalah mahasiswa internasional berusia 19 tahun di Universitas Wisconsin yang berasal dari Taiwan. Di negara asalnya, Marwo berasal dari keluarga kaya dengan bapaknya merupakan seorang pengusaha sukses. Kehidupan di Amerika terbilang mewah dibandingkan dengan mahasiswa lain. Dengan apartemen pribadi yang luas dan 2 mobil mewah untuk transportasi, penyelidikan terhadap Marwo memberi titik terang baru dalam kasus itu. Pihak kampus tempat Marwo belajar turut memberikan informasi terkait perilakunya selama berada di kampus. Marwo, seorang siswa SMA yang sebelumnya dikenal baik oleh lingkungannya, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perilaku buruk atau kekerasan. Ia dikenal sebagai anak muda yang sangat rajin di sekolah dan aktif dalam berbagai kegiatan eskul. Teman-temannya menjelaskan kalau dia merupakan orang yang sangat ramah. Namun, beberapa teman dekatnya mengaku kalau Mark belakangan ini sering tampak gelisah dan murung. Tapi, di balik penampilan yang baik, Mark memiliki sisi gelap yang berbahaya, yaitu kecanduan terhadap judi. Kecanduan dimulai secara perlahan dengan taruhan kecil pada pertandingan sepak bola lokal. Ia sering menghabiskan waktu dalam taruhan olahraganya yang lambat laun membawa ke situasi yang tidak terkendali. Keluarganya bahkan tidak menyadari kebiasaan buruk itu sehingga menjadi masalah yang sangat serius. Karena kompleksnya kasus itu, polisi kembali membentuk tim investigasi khusus yang terdiri dari puluhan petugas untuk menanganinya. Tim ini bekerja tanpa lelah, memeriksa setiap bukti kecil yang dapat mempengaruhi pada pelaku. Jason Megan pertama kali bertemu dengan Mark di sebuah kasino terkenal yang bernama Hot Chow, yang terkenal di dekat Dallas, sekitar 1,5 jam sebelum tragedi. Pertemuan itu terjadi secara kebetulan ketika Jason sedang bermain poker dengan beberapa teman. Jason yang sudah dikenal sebagai pejudi menarik perhatian Mark. Mark yang awalnya hanya menonton, kemudian mulai mencoba memasang taruhan kecil. Melalui pertemanan itu, Jason menggambarkan Mark secara menganalisis permainan olahraga itu untuk memasang taruhan. Pelajaran itu ternyata membuat Mark semakin terobsesi dengan judi. Bahkan, Jason membantu Mark membuat akun judi di luar negeri agar ia bisa lebih leluasa bermain judi secara daring. Hal itu memudahkan Mark memasang taruhan dalam jumlah besar tanpa pengawasan. Dalam waktu singkat, hubungan mereka menjadi sangat dekat. Jason sering bertindak sebagai penghubung untuk taruhan Mark. Namun, hubungan mereka sering diwarnai ketegangan akibat perbedaan pandangan tentang cara berjudi. Ketika Mark ditetapkan menjadi tersangka, pihak kepolisian bergerak cepat. Petugas langsung menghubungi keluarga Mark untuk mendapatkan informasi tambahan tentang keberadaannya. Namun, Mark sudah berada di bandara New York, bersiap untuk kembali pulang ke Taiwan.
ia berencana kembali ke negaranya untuk menghindari proses hukum di Amerika. Karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Taiwan dan Amerika, kepolisian khawatir kasus itu akan terhenti jika Mark berhasil pulang. Namun, mereka tidak menyerah dan berusaha menangkapnya sebelum ia naik pesawat. Petugas segera dikerahkan ke bandara dan Mark akhirnya ditangkap pada tanggal 6 Juli 2003. Penangkapan itu dilakukan beberapa menit sebelum keberangkatannya. Setelah penangkapannya, ia dipindahkan ke penjara RADI pada tanggal 3 November 2003. Meski bukti mulai mengarah padanya, Mark tetap menolak tuduhan itu, memaksa para penyelidik untuk terus menggali fakta. Penyelidikan itu melibatkan banyak ahli forensik dan saksi mata untuk memperkuat kasus. Analisis forensik menjelaskan kalau dua teman Jason telah meninggal lebih dulu dibandingkan Jason. Ini menunjukkan kalau penghabisan ini memiliki waktu yang sangat untuk mengatur ulang tentang kejadian sebelum melarikan diri. Dalam investigasi lebih lanjut, polisi menemukan Toyota merah milik Mark terparkir di luar apartemen Jason. Mobil itu menjadi salah satu bukti penting yang menjalankan hubungan Mark dengan TKP. Lalu, saat diinterogasi, Mark mengaku kalau ia meninggalkan mobil itu di sana karena merasa tempat yang aman. Namun, ia tidak memberikan alasan yang jelas mengapa ia memilih lokasi itu. Ia juga menyarankan kalau pada malam itu, ia berada di apartemen sendirian di Madison. Mark bahkan mengklaim memiliki saksi yang dapat mendukung kebohongannya itu. Namun, bukti dari data HP menunjukkan kalau Mark sempat berada di Verona, sekitar 50 km dari kota Madison. Beberapa jam sebelum insiden itu, data ini menjadi celah besar dalam pembelaan yang disampaikan oleh Mark. Selain sebuah mobil Toyota merah, Mark memiliki mobil perak yang sesuai dengan deskripsi saksi mata, yang melihat pertengkaran di dekat rumah Jason sebelum tragedi. Mobil itu sering digunakan oleh Mark untuk perjalanan jarak pendek. Ketika polisi memeriksa tempat sampah di luar apartemen Mark, mereka menemukan sandal dengan noda darah. Sandal tersebut jadi salah satu bukti kunci dalam kasus ini. Tes DNA mengonfirmasi kalau darah tersebut milik Dustin, salah satu korban dalam kasus itu. Temuan itu semakin memperkuat dugaan kalau Mark berada di lokasi saat penghabisan terjadi. Polisi kemudian bekerja sama dengan Speus Alteus, seorang pakar taruhan olahraga dan pendiri jaringan taruhan terkenal di Amerika Serikat. Speus memberikan informasi berharga tentang pola taruhan Jason dan Mark. Melalui catatan yang diberikan oleh jaringan taruhan itu, polisi mendapatkan wawasan penting tentang hubungan antara Jason dan Mark. Informasi itu memberi polisi mengidentifikasi motif yang mungkin melatar belakangi kejahatan itu. Investigasi itu mengatakan kalau kedua terjerat dalam siklus taruhan yang sangat berat. Selain itu, ditemukan kalau Mark sering meminjam uang dari Jason untuk mempertaruhkan jumlah yang sangat besar. Informasi itu membantu polisi memahami motif di balik kejahatan itu. Mereka juga menemukan bukti komunikasi antara keduanya sebelum malam kejadian. Lalu pada 22 Juni, 5 hari sebelum penghabisan, Mark menyerahkan sejumlah besar uang kepada Jason untuk dipertaruhkan pada pertandingan bisbol antara Pittsburgh dan Cleveland. Pertandingan itu menjadi momen krusial yang memicu konflik antar keduanya. Pertandingan itu berlangsung sengit hingga 15 inning setelah 5 jam. Mark menonton pertandingan tersebut dengan harapan besar akan kemenangannya. Mark yakin dirinya akan menang besar dengan potensi keuntungan mencapai 177.000 US dollar. Namun, kekalahan atau kecurangan dalam proses taruhan itu bisa membuatnya kehilangan semua uang itu. Namun, ketika ia menghubungi Jason untuk memastikan hasil taruhan, Mark terkejut mengetahui kalau Jason tidak memasang taruhannya. Kemarahan Mark memuncak, merasa dirinya dikhianati oleh orang yang dianggap sebagai teman. Jason bahkan mengancam Mark dengan pistol Glock yang baru dibeli. Ancaman itu semakin memperburuk hubungan mereka yang sudah retak.
Lalu, pada sore hari tanggal 26 Juni, Mark terlihat mengendarai mobil perak dan mengikuti kendaraan yang membawa Jason dan dua temannya. Saksi mata mengamati bahwa ada ketegangan yang jelas antara kelompok itu. Mark yang sudah lelah dengan ejekannya tidak lagi mencoba menahan emosi. Jason dengan sikap meremehkan terus memperhatikan ketidakpedulian terhadap Mark, sementara kedua temannya menyindir dengan komentar yang semakin melukai harga diri Mark. Pada waktu bersamaan, Mark mengetahui kalau orang tuanya telah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Amerika. Tujuan mereka adalah untuk menyelidiki kenapa Mark menarik sejumlah besar uangnya dalam waktu yang sangat dekat. Perasaan terpojok membuat Mark merasa harus mengambil langkah yang cepat. Jam 8 malam, pada tanggal 26 Juni, dia masuk ke apartemen Jason dengan cara diam-diam. Di sana, dia menemukan kotak penyimpanan pistol Glock milik Jason dan mengambilnya. Mark bahkan sempat menelpon Jason untuk mencoba memancingnya kembali ke rumah. Ketika kembali pada tengah malam, Mark melihat Dustin dan Daniel sedang tertidur di sofa ruang tamu. Tanpa ragu, dia menggunakan pistol itu dan menembak keduanya hingga tewas. Setelah itu, dia menunggu Jason dengan penuh kesabaran sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ketika Jason tiba sekitar jam 2 pagi, dia terkejut melihat Mark menunggunya di apartemen. Mark dengan emosi meledak-ledak menuntut uang tunainya sebesar 177.000 US dollar sebagai pengganti kerugian yang dialami. Namun Jason tidak memiliki uang sebanyak itu. Sebagai gantinya, Jason menawarkan kunci kontak penyimpanan banknya dengan harapan dapat menyelamatkan dirinya. Setelah mendapatkan kunci itu, Mark tetap tidak menunjukkan belas kasihan dan menembak Jason. Dia segera meninggalkan tempat kejadian dan membuang kotak senjata dan barang bukti lainnya di tempat sampah sekitar apartemen. Langkah itu dilakukan untuk menghilangkan jejak yang dapat menghubungkan dengan kejahatan itu. Namun, dia lupa kalau sandal yang dikenakan masih memiliki bercak darah dari lokasi kejadian. Saat ditangkap, Mark akhirnya mengakui perbuatannya setelah dihadapkan dengan bukti-bukti yang banyak. Pengakuan itu datang setelah interogasi panjang oleh pihak kepolisian dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Mark hanya diberikan jaminan 30 juta dolar, jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya di daerah itu. Sidang perkaranya dijadwalkan pada awal Januari 2005. Di mana dia menghadapi 3 dakwaan utama. Namun, sehari sebelum sidang dimulai, Mark ditemukan meninggal di dalam penjaranya. Dia diketahui membuat tali dari kain bantal dan pakaian untuk menghabisi dirinya sendiri. Polisi menyimpulkan kalau rasa malu kepada keluarganya serta ketakutan akan hukuman mati menjadi alasan utama tindakan nekat itu. Kematian Mark mengakhiri salah satu kasus kriminal yang mencengangkan dalam sejarah daerah tersebut. Setelah tragedi itu, ayah Jason, Robert McDicane, memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk melawan bahaya perjudian. Dia memulai kampanye edukasi publik dengan harapan dapat menyelamatkan keluarga lain dari penderitaan yang serupa. Sejak 2006, Robert secara aktif memberikan ceramah di berbagai tempat, membahas dampak perjudian terhadap keluarga. Dalam pidatonya, dia menyoroti bagaimana kecanduan Jason membawa kehancuran bagi keluarganya. Robert juga mengatakan kalau rasa penyesalan yang mendalam karena tidak mampu menyadari tanda-tanda awal kecanduan pada anaknya itu, Jason. Dia merasa kalau peran orang tua sangat penting dalam mencegah tragedi seperti itu terus terjadi. Dampak kasus ini meluas juga hingga keluarga korban lain. Dustin Wilson, salah satu korban, memiliki saudara yang kemudian mengalami trauma mendalam dan meninggal setahun setelah kejadian. Meski demikian, Robert terus berjuang tanpa henti meninggalkan kesadaran tentang dampak jelek dari judi. Dia bahkan bekerja sama dengan komunitas Madison di Wisconsin untuk meminta larangan perjudian kepada Presiden Barack Obama. Pesannya jelas. Tragedi seperti itu tidak boleh terulang lagi. Dia berharap dapat menciptakan perubahan yang nyata dalam masyarakat.
Pada tahun 2013, upaya Robert menunjukkan hasil yang sangat luar biasa ketika polisi menangkap Spiros Athenus, seorang pemimpin jaringan taruhan ilegal. Spiros sebelumnya bekerja sama dengan polisi dalam kasus Markwo dan menjadi informan penting. Meski dia dibebaskan dengan jaminan, 33 anggota jaringan didakwa dalam kasus itu. Penangkapan itu menjadi bukti kalau perjuangan melawan perjudian ilegal terus berlanjut. Peristiwa ini memberikan harapan bahwa keadilan dapat ditegakkan meski butuh waktu yang lama.